Dalam keheningan pikiran, kita menemukan kekuatan untuk menghadapi mereka yang mengganggu kedamaian kita. Berikut adalah 11 cara cerdas menghadapi orang-orang toksik atau beracun menurut prinsip-prinsip Stoa. Filsafat Stoa mengajarkan bahwa kita tidak memiliki kendali atas segala sesuatu yang terjadi pada kita, tetapi kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita merespons kejadian tersebut. Kita mungkin tidak dapat mengubah perilaku orang lain, tetapi kita dapat mengubah cara kita bereaksi terhadapnya. Dengan mempraktikkan kendali diri, kita dapat memilih untuk merespons tantangan dengan kesabaran, ketahanan, dan kebijaksanaan. Ini adalah inti dari apa yang disebut dichotomy of control dalam Stoa yang diajarkan oleh Epictetus. Dia menyatakan bahwa tugas utama dalam hidup adalah membedakan antara apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak bisa kita kontrol. Kita harus mencari kebaikan dan kejahatan bukan pada eksternal yang tidak terkendali, tetapi dalam diri kita sendiri, pada pilihan yang benar-benar kita miliki. Dengan memfokuskan energi dan perhatian kita pada aspek kehidupan yang dapat kita pengaruhi, pikiran dan tindakan kita dapat menjalani hidup dengan lebih bahagia dan memiliki keunggulan dibandingkan orang lain yang mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang berjuang dalam pertempuran yang tidak bisa dimenangkan. Dalam Stoa, kebijaksanaan bukan hanya pengetahuan intelektual, tetapi juga praktis. Ini melibatkan penggunaan akal untuk memahami dunia di sekitar kita dan membuat pilihan yang selaras dengan nilai dan prinsip kita. Kebijaksanaan adalah fondasi dari semua kebajikan lainnya dan kunci untuk menjalani kehidupan yang baik. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang beracun, bertindak dengan kebijaksanaan berarti mengambil waktu untuk merenungkan situasi dan menanggapi dengan cara yang sesuai dengan alam semesta. Dengan kata lain, bertindak sesuai dengan alam dan logika alami kita. Ini berarti bahwa kita tidak bereaksi secara impulsif atau dengan emosi negatif, tetapi dengan pertimbangan yang matang dan pemikiran yang jernih. Stoik percaya bahwa dengan hidup selaras dengan alam, kita dapat menumbuhkan kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan penguasaan diri. Mereka melihat kebajikan-kebajikan ini sebagai esensial untuk menjalani kehidupan yang baik dan percaya bahwa kebajikan dapat dikembangkan melalui latihan dan disiplin diri. Dengan demikian, ketika menghadapi orang-orang beracun, kita harus berusaha untuk bertindak dengan kebijaksanaan, menggunakan akal dan logika untuk membuat keputusan yang bijak dan mempertahankan ketenangan batin kita. Ini adalah prinsip Stoik yang mendalam, yang mengajarkan bahwa kita harus menyambut kesulitan sebagai kesempatan untuk menguatkan karakter dan kebajikan kita. Seperti yang dikatakan Seneca, sebuah permata tidak dapat diasah tanpa gesekan. Orang tidak dapat sempurna tanpa ujian. Ini berarti bahwa ketika kita menghadapi rintangan atau orang-orang beracun, kita tidak boleh melihatnya sebagai halangan, tetapi sebagai peluang untuk berlatih ketabahan dan kebajikan lainnya seperti kebijaksanaan dan keberanian. Stoik percaya bahwa dengan menghadapi kesulitan dengan ketenangan dan ketabahan, kita dapat memperkuat pikiran kita dan belajar dari pengalaman tersebut. Mereka menganggap setiap tantangan sebagai pelajaran yang berharga, yang jika dihadapi dengan sikap yang benar, dapat membantu kita tumbuh dan berkembang menjadi individu yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Ketabahan bukan hanya tentang bertahan dalam kesulitan, tetapi juga tentang memelihara ketenangan batin dan keseimbangan emosional, bahkan ketika dihadapkan pada situasi yang paling menantang. Dengan mempraktikkan ketabahan, kita belajar untuk tidak terganggu oleh peristiwa eksternal dan tetap fokus pada apa yang dapat kita kontrol.
pikiran dan tindakan kita sendiri. Dalam menghadapi orang-orang beracun, Stoik mengingatkan kita untuk menerima keberadaan mereka sebagai bagian dari kehidupan. Kita tidak bisa mengubah orang lain, tetapi kita bisa mengubah sikap kita terhadap mereka. Epictetus menyarankan bahwa ketika berurusan dengan orang-orang sulit, kita harus fokus pada menjaga pikiran kita tetap tenang dan terkendali, bukan terkejut atau terganggu oleh tindakan mereka. Penerimaan tidak berarti pasif atau menyerah pada situasi. Sebaliknya, ini adalah pengakuan bahwa beberapa hal berada di luar kendali kita. Seperti yang dikatakan Seneca, lebih baik mengambil jalur yang berlawanan daripada membalas dendam atau merasa perlu membalas perilaku buruk. Penerimaan adalah tentang memahami bahwa kita semua adalah bagian dari alam semesta yang lebih besar, dan setiap orang memiliki peran mereka sendiri untuk dimainkan, bahkan jika itu berarti berurusan dengan orang-orang yang sulit. Dengan menerima keberadaan orang-orang beracun, kita dapat mempraktikkan kesabaran dan pengertian dan melihat mereka sebagai kesempatan untuk pertumbuhan pribadi kita sendiri. Ini membantu kita untuk tetap tenang dan tidak terganggu oleh perilaku negatif orang lain, memungkinkan kita untuk menjaga ketenangan batin dan keseimbangan emosional kita. Dalam konteks Stoicism, empati bukan berarti terbawa oleh emosi orang lain, tetapi lebih kepada upaya memahami dan menghormati nilai, keyakinan, dan otonomi mereka. Stoik mengakui bahwa setiap orang memiliki perspektif dan perjuangan mereka sendiri. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan orang-orang beracun, kita diajak untuk mendengarkan dan berusaha memahami dari mana mereka berasal, bahkan jika kita tidak setuju atau terpengaruh oleh tindakan mereka. Empati dalam Stoicism juga berarti mengakui bahwa kita semua adalah bagian dari kemanusiaan yang sama, dan bahwa kita harus bekerja sama, seperti kata Marcus Aurelius. Aku tidak bisa terluka oleh orang-orang ini, tidak bisa marah pada seseorang yang sejenis denganku, dan tidak bisa membenci dia, karena kita diciptakan untuk bekerja sama, seperti kaki, tangan, kelopak mata, atau dua baris gigi di rahang atas dan bawah kita. Untuk bekerja melawan satu sama lain adalah bertentangan dengan alam, dan untuk marah pada orang lain dan berpaling darinya adalah pasti untuk bekerja melawannya. Dengan demikian, empati dalam Stoicism tidak hanya tentang merasakan apa yang dirasakan orang lain, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan emosional kita sendiri dan merespons dengan cara yang mempertahankan martabat dan kebijaksanaan kita serta martabat orang lain. Ini membantu kita untuk tidak terjebak dalam drama atau negativitas, dan sebaliknya mempertahankan ketenangan batin dan kejernihan pikiran. Stoicism mengajarkan bahwa tindakan orang lain seringkali merupakan cerminan dari masalah internal mereka sendiri, bukan tentang kita. Epictetus, seorang filsuf Stoik, menekankan pentingnya memisahkan diri dari penilaian dan persepsi orang lain yang dapat mengganggu ketenangan pikiran kita. Ketika seseorang bertindak dengan cara yang merugikan kita, alih-alih merasa tersinggung atau terluka, Stoicism menyarankan kita untuk mempertimbangkan bahwa perilaku mereka mungkin berasal dari ketidakpuasan atau kesulitan mereka sendiri. Dengan tidak mengambil tindakan mereka secara pribadi, kita menjaga ketenangan batin dan tidak membiarkan emosi negatif menguasai kita. Dengan demikian, poin ini mengingatkan kita untuk mempertahankan perspektif yang objektif dan tidak membiarkan penilaian orang lain mendefinisikan nilai diri kita. Ini membantu kita untuk tetap fokus pada apa yang dapat kita kontrol, yaitu sikap dan reaksi kita terhadap situasi yang dihadapi. Pilih untuk tidak terluka, dan Anda tidak akan merasa terluka. Jangan merasa terluka, dan Anda belum terluka.
Ini adalah kutipan dari Marcus Aurelius yang menggambarkan bahwa kita memiliki kekuatan atas persepsi dan reaksi kita terhadap tindakan orang lain. Dalam konteks menghadapi orang-orang beracun, ini berarti bahwa kita tidak harus membiarkan kata-kata atau tindakan mereka mempengaruhi ketenangan batin kita. Stoik percaya bahwa kerugian sejati hanya terjadi ketika kita membiarkan diri kita percaya bahwa kita telah dirugikan. Jika kita memilih untuk tidak merasa terluka oleh perilaku negatif orang lain, maka kita mempertahankan kekuatan kita dan tidak memberikan kekuatan kepada mereka untuk mempengaruhi kesejahteraan emosional kita. Konsep ini tidak hanya tentang menghindari rasa sakit, tetapi juga tentang mengambil tanggung jawab penuh atas hidup dan emosi kita. Dengan cara ini, kita tidak menjadi korban dari keadaan atau perilaku orang lain, tetapi menjadi penguasa dari pengalaman kita sendiri. Dalam konteks filsafat stoicisme, kebaikan yang tak terkalahkan merujuk pada ide bahwa kebaikan merupakan kekuatan batin yang paling murni dan kuat yang dimiliki manusia. Ini adalah konsep yang menekankan bahwa meskipun kita mungkin menghadapi orang-orang beracun atau situasi yang sulit dalam hidup, kita dapat memilih untuk merespons dengan kebaikan dan integritas moral yang tidak dapat dikalahkan oleh kejahatan atau negativitas dari luar. Stoicisme mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengontrol tindakan orang lain atau kejadian eksternal, tetapi kita dapat mengontrol reaksi kita sendiri. Dengan mempraktikkan kebaikan yang tak terkalahkan, kita memilih untuk tidak membiarkan perilaku buruk orang lain mengubah nilai-nilai atau keadaan batin kita. Sebaliknya, kita mempertahankan ketenangan dan kebaikan sebagai bentuk kekuatan batin yang sejati. Pada dasarnya, ini adalah tentang memelihara kebajikan batin dan keteguhan hati, bahkan di hadapan tantangan dan orang-orang yang mungkin mencoba untuk mengganggu ketenangan pikiran kita. Dengan cara ini, stoicisme memberikan panduan tentang bagaimana menjalani hidup yang berfokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, yaitu sikap dan tindakan kita sendiri. Dalam menghadapi orang-orang beracun, Stoik menekankan pentingnya menjaga ketenangan dan tidak membiarkan emosi negatif menguasai kita. Pengendalian diri adalah kebajikan yang memungkinkan kita untuk merespons dengan tenang dan terukur, bukan dengan reaksi impulsif yang mungkin kita sesali kemudian. Stoik mengajarkan bahwa kita harus menggunakan akal dan logika untuk mengatur perasaan kita dan dengan demikian mempertahankan keseimbangan emosional kita. Ini melibatkan latihan dan disiplin diri yang berkelanjutan serta penerapan kebijaksanaan terhadap kesan-kesan yang kita terima. Dengan mempraktikkan pengendalian diri, kita dapat mengembangkan kemampuan untuk mengatasi dorongan dan godaan, memperkuat ketenangan batin kita, dan memungkinkan kita untuk menavigasi naik turunnya kehidupan dengan anggun. Teknik penting dalam pengendalian diri, Stoik adalah bertindak dengan klausul cadangan, yang berarti menyadari bahwa ada hal-hal dalam kehidupan yang tidak dapat kita kontrol dan menerima mereka. Dengan demikian, poin ini mengingatkan kita bahwa dalam menghadapi perilaku negatif, kita harus berusaha untuk mempertahankan pengendalian diri dan tidak membiarkan emosi kita mengambil alih, sehingga kita dapat merespons dengan cara yang mempertahankan martabat dan kebijaksanaan kita. Stoik memahami pentingnya mengenali batasan kita sendiri dan kapan harus menjauh dari situasi yang merugikan kesejahteraan kita. Kesadaran diri adalah tentang memahami kekuatan dan kelemahan kita, serta memahami apa yang benar-benar penting bagi kita. Dalam konteks menghadapi orang-orang beracun, kesadaran diri membantu kita mengenali kapan perilaku mereka mulai mempengaruhi kita secara negatif. Ini memungkinkan kita untuk menetapkan batasan yang sehat dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi ketenangan batin dan keseimbangan emosional kita. Stoik percaya bahwa dengan mengetahui diri kita sendiri
dan apa yang kita nilai, kita dapat membuat pilihan yang lebih bijaksana tentang bagaimana dan dengan siapa kita menghabiskan waktu kita. Ini juga membantu kita dalam mengkomunikasikan batasan kita kepada orang lain, sehingga kita dapat menjaga hubungan yang saling menghormati dan mendukung. Dengan demikian, poin ini mengingatkan kita bahwa untuk menjaga kesejahteraan kita dalam menghadapi orang-orang beracun, kita harus mengembangkan kesadaran diri yang kuat dan bersedia untuk menegakkan batasan pribadi kita dengan tegas dan bijaksana. Dalam Stoicism, hidup sesuai dengan alam berarti berusaha memahami dan menyelaraskan diri kita dengan tatanan alam semesta melalui akal, kebajikan, kesadaran, kesederhanaan, dan disiplin diri. Ini adalah tentang hidup sesuai dengan hukum logos ilahi, yaitu pengetahuan tentang kebenaran di dunia. Ketika berhadapan dengan orang-orang beracun, hidup sesuai dengan alam berarti menerima bahwa setiap orang memiliki peran dalam alam semesta ini, dan kadang-kadang itu berarti berinteraksi dengan orang-orang yang sulit. Kita harus menggunakan akal kita untuk memahami situasi dan merespons dengan cara yang mencerminkan kebajikan dan kebijaksanaan kita, bukan dengan reaksi impulsif atau emosi negatif. Dengan demikian, poin ini mengingatkan kita bahwa dalam menghadapi perilaku negatif, kita harus berusaha untuk hidup sesuai dengan alam, menggunakan akal dan kebajikan untuk menjalani kehidupan yang baik dan mempertahankan ketenangan batin kita. Ini membantu kita untuk tetap fokus pada apa yang benar dan baik, dan untuk bertindak dengan cara yang selaras dengan alam semesta dan tujuan kita yang lebih tinggi sebagai manusia. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kita dapat mempertahankan ketenangan batin dan menghadapi orang-orang beracun atau toksik dengan kebijaksanaan dan ketabahan. Biarkan video ini menjadi pemandu Anda, dan semoga Anda menemukan kekuatan dalam ketenangan yang ditawarkan oleh Stoa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir.